Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini dengan baik. Dalam mata kuliah pasar modal pada siang ini kita akan membicarakan tentang lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang dalam pasar modal ini terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE, kemudian bank kustodian, ada juga wali amanah dan pemeringkat efek. Nah, jadi ada berapa ini tadi? Ada empat lembaga penunjang. Nah, yang pertama yaitu Biro Administrasi Efek atau biasa disingkat BAE. Nah, Biro Administrasi Efek itu lembaga seperti apa? Yaitu merupakan pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten, melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Nah, tugas Biro Administrasi Efek itu apa? Tugasnya adalah untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli atau yang dibeli oleh pemodal menjadi atas nama pemodal tersebut. Untuk hal itu diperlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAE atau Biro Administrasi Efek. Itulah tugas dari Biro Administrasi Efek, yaitu mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli oleh pemodal menjadi atas nama pemodal tersebut. Nah, ini biayanya sudah ditentukan oleh Biro Administrasi Efek. Kemudian yang kedua yaitu bank kustodian. Ini lembaga yang seperti apa bank kustodian? Bank kustodian itu merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Kemudian juga menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Itu pengertian dari
bank kustodian. Kemudian secara rinci dalam buku ini dijelaskan jasa-jasa apa yang diberikan oleh kustodian. Yang pertama yaitu menyediakan TPH, tempat penitipan harta, yang aman bagi surat-surat berharga atau efek. Nah, kemudian yang kedua, mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, yaitu jasa administrasi. Pencatatan secara cermat semua penitipan pihak lain. Yang ketiga, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Yang keempat, mengamankan pemindah tanganan efek. Nah, jadi kalau ada pemindah tanganan efek, ini bank kustodian ini yang mengamankan. Yang kelima, menagih dividen saham. Jadi kalau ada dividen yang tidak lancar, nah ini bank kustodian ini bertugas menagih dividen. Selain dividen yaitu bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang keenam yaitu melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah manajer investasi yang berkaitan dengan kontrak investasi, yaitu kontrak investasi kolektif efek Bragun aset. Nah, kemudian lembaga-lembaga apa yang bisa menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yang bisa masuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP. Yang kedua, perusahaan efek. Yang ketiga, bank umum. Jadi 3 lembaga inilah yang bisa menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bank kustodian. Nah, kemudian lembaga penunjang yang ketiga yaitu wali amanah. Wali amanah itu lembaga seperti apa?
Wali amanah adalah pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Ini pengertian dari wali amanah. Nah, kemudian wali amanah itu tugas-tugasnya apa? Yaitu tugasnya ada 3. Yang pertama, mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanahan. Kemudian tugas yang ketiga yaitu sebelum penandatanganan kontrak perwali amanahan, wali amanah wajib melakukan uji terutama due diligence. Melakukan uji tuntas. Uji tuntas itu istilah asingnya yaitu due diligence terhadap emiten. Kemudian wali amanah dibatasi oleh larangan-larangan sebanyak 4 larangan, yaitu sejak penandatangan kontrak perwali amanahan sampai dengan berakhirnya tugas wali amanat dilarang sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Kemudian yang kedua, dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 6C 3 nomor 6 Romawi C3. Yang ketiga, wali amanat dilarang menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban emiten kepada wali amanat. Jadi nggak boleh bayar muka, nggak boleh wali amanat itu. Selaku kreditur dalam hal emiten mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan wali amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada
pemegang efek yang bersifat utang. Yang keempat, merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek yang bersifat utang, sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 6 Romawi C3. Nah, kemudian lembaga penunjang yang keempat yaitu pemeringkat efek. Lembaga pemeringkat efek itu lembaga yang seperti apa? Yaitu perusahaan pemeringkat efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang, debt securities, seperti obligasi dan commercial paper. Sampai surat ini Bapepam telah memberikan izin, yaitu izin usaha kepada 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT Pevindo dan PT Kasnikdav dan PELP Credit Rating Indonesia. Nah, jadi sampai saat ini hanya ada 2 izin yang diberikan kepada perusahaan pemeringkat efek, yaitu yang pertama PT Pevindo dan yang kedua PT Kasnikdav dan PELP Credit Rating Indonesia. PELP Credit Rating Indonesia. Ini satu perusahaan. Jadi meskipun di tengah-tengah ada dan dalam perusahaan yang merupakan gabungan dari perusahaan, itu namanya biasanya dan-nya pakai dan yang seperti angka 8. Kemudian perusahaan pemeringkat efek juga menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggungjawabkan atas penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. Nah, di samping melaksanakan kegiatan dalam melakukan peringkatan surat hutang, perusahaan pemeringkat efek juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit sehubungan dengan pasar perdagangan efek. Publikasi ini terdiri dari opini kredit atas perusahaan-perusahaan penerbit obligasi beserta sektor aset acuannya. Nah, kemudian dari salah satu pemeringkat efek yang diizinkan tadi,
yang mendapat izin dari Bapepam, yaitu Pevindo, memiliki tugas untuk menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggungjawabkan atas penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. Nah, di samping melaksanakan kegiatannya dalam melakukan pemeringkatan surat hutang, Pevindo juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit. Yaitu informasi kredit sehubungan dengan pasar perdagangan efek. Publikasi ini terdiri dari opini kredit atas perusahaan-perusahaan penerbit obligasi beserta sektor aset acuannya. Nah, jadi ini lembaga penunjang dalam bursa efek yang terdiri dari 4 lembaga, yaitu Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanah, dan Lembaga Pemeringkat Efek. Itu tadi pengertian seperti apa lembaganya, kemudian apa tugas-tugasnya, dan apa larangan-larangan yang harus dijaga oleh masing-masing lembaga. Sampai di sini kuliah siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.